Halo, masih di channel berfisika.com ya. Kita lanjutkan lembar tugas mahasiswa fisika dasar 1A yang kedua ya. Topiknya adalah kinematika, dinamika, dan energi. Sebenarnya topiknya adalah energi ya, usaha energi. Kenapa? Karena nomor 1 sama nomor 9-nya itu sama ya dengan lembar tugas ke satu ya. Jadi saya loncat ke nomor 10 karena nomor 10 ini adalah mengenai usaha dan energi ya. Usaha dan energi ya bab ketiga ya di fisika dasar. Oke. Nah, mula-mula si pegasnya tanpa digantung, berarti seperti ini ya. Berarti ini kondisi saat pegasnya keadaan tidak tertekan, x sama dengan 0 di sini ya. Jadi kalau bidang miring sumbu x-nya seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y ya. Nah, kemudian katanya si pegasnya dikasih sebuah benda ya, balok lah ya gitu. Kemudian baloknya ditekan katanya ya. Oke. Sebuah bendanya katanya masanya 2 kilo didorong melawan pegas. Berarti didorong ke sini ya, ke arah sumbu X positif ke atas ya. Nah, sejauh katanya 0,2 ya. Jadi ini 0,2. 0,2 meter. Nah, ini 1 meter ya panjang D-nya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah kelajuan benda saat pegas kembali ke kondisi semula ketika benda tidak lagi bersentuhan dengan pegas. Artinya si benda sudah dilepas di sini, ini adalah T-nya sama dengan 0. Nah, kemudian dia akan melewati titik setimbang. Nah, titik setimbang itu saat benda tidak lagi bersentuhan dengan pegas. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita akan meninjau ketinggian. Ini adalah ketinggian H2 gitu. Nah, ini adalah ketinggian H1. Nah, yang ini dia, seret. Nah, ini ketinggian pegas tertekan H1 ya. Kalau kita lihat sin theta itu kan adalah H1 dibagi X ditambah D ya. X-nya itu segini. Ini X ya, gitu. Berarti kalau H1, nah berarti H1 adalah X ditambah D dalam kurung sin theta ya. Kemudian kalau kita sin theta satu lagi, itu adalah H2 dibagi D ya. Nah, berarti H2-nya adalah D sin theta ya. Oke. Nah, usaha energi ini ada beberapa konsep ya. Nah, pada nomor 10 kita pakai hukum kekekalan energi mekanik ya. Kenapa? Karena dia tidak ada gaya gesekan ya, tidak juga ada gaya eksternal ya. Jawab. Ini teman-teman harus menguasai konsepnya ya. Di video-video sebelumnya silakan buka channel ini, ada playlist usaha energi ya. Saya jelasin banyak hal di sana ya. Penurunan penurunan rumusnya juga ya udah. Jadi saya untuk nomor ini tidak akan menerangkan materi, saya langsung to the point ke pengerjaannya ya. Berarti kita berlaku kekekalan energi mekanik ya, delta energi mekaniknya 0. Ini terjadi saat apa tadi? W geseknya 0 ya, usaha oleh gaya geseknya 0, usaha oleh F eksternal, eksternal, gaya eksternalnya 0, nggak ada dari luar ya. Berarti energi mekanik final min energi mekanik inisial atau energi mekanik awal sama dengan energi mekanik final. Nah, energi mekanik awal itu kan dia tertekan ke atas ya. Berarti dia punya energi potensial. Kemudian pegasnya juga. Jadi dia punya energi pegas. Nah, energi kinetiknya, KI-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena dia kan berhenti. Di atas itu berhenti sesaat, maksudnya dilepas gitu. Jadi belum ada kecepatan. Nah, berarti di sini ada UF ditambah KF. Nah, berarti UI-nya apa? MGHI ya ditambah setengah KX kuadrat sama dengan MGH2 gitu ya. Ini H1 tambah setengah MV kuadrat. Nah, M-nya kita bagi semuanya. Jadi GH1 tambah setengah K per M X kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah V kuadrat. Oke, nah kita kan mencari V ya. Berarti setengah V kuadrat sama dengan G dalam kurung H1 min H2 ya. Ditambah K per 2M X kuadrat. Nah, kemudian 2-nya pindahin. Jadi 2G H1 min H2 ditambah K per M X kuadrat. Nah, kemudian V-nya baru diakarin. Nah, seperti itu. Berarti 2G. Nah, H1 itu apa?
H1 tuh ini. Nah, ini H1. Nah, ini dia. Ini H1, ini H2 ya. Berarti X tambah D ya. X tambah D sin theta. Nah, berarti di sini X tambah D sin theta ya. Dikurangi. Nah, yang keduanya adalah D sin theta. Oke. Ditambah K per M X kuadrat. Nah, berarti jadi nanti akar. Nah, 2 G dalam kurung D sin tetanya sama. Berarti X sin teta gitu. Ditambah K per M X kuadrat. Nah, 2 kali 9,8. X-nya kan 0,2 ya. Sin 37 ya. Ditambah K-nya kan 170 ya. Dibagi masanya 2 kilo. X-nya adalah 0,2 dikuadratin. Nah, hasilnya adalah lajunya itu adalah 2,4. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk nomor B, nah oke, itu nomor A ya. Oke. Nomor B pertanyaannya apa? Berapakah kecepatan benda ketika mencapai bidang bidang apa? Dasarnya di sini berarti ya. Nah, berarti dia energi ketinggiannya 0 alias HF-nya atau energi potensialnya 0. Kenapa? Karena tidak ada ketinggian. Berarti kayak biasa energi mekanik awal, energi mekanik final, berarti UI ditambah U pegas ditambah KI sama dengan UF ditambah KF. Nah, ini kan 0 ya. Tidak ada kecepatan awalnya ya. Kemudian UF-nya itu di bawah 0. Berarti nanti setengah MV kuadrat. Berarti ini UI-nya ada ya, MGH awal ditambah pegas setengah KX kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi KF-nya ini 0, UF-nya 0. Berarti nanti setengah MV kuadrat sama dengan MG dalam kurung X tambah D ya sin theta kan. Ya, si H1-nya ditambah setengah KX kuadrat. Nah, berarti M-nya kita coret, kita bagi gitu. Jadi G dalam kurung X tambah D sin theta ditambah K per 2M X kuadrat. Nah, kemudian V-nya baru deh. Diakarin ya. Akar 2G gitu. X tambah D sin theta gitu. Ditambah K per M X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Berarti masukin angka-angkanya. 2 kali 9,8, 0,2 ditambah 1 kali sin 37, 170 per 2, 0,2 dikuadratin. Ya, hasilnya adalah besar lajunya adalah 4,19 ya meter per sekon. Gitu. Kalau kecepatan, ditanyakan kecepatan ya. Berarti kecepatannya arahnya ke bawah. Kecepatannya minus 4,19 meter per sekon I topi. Kenapa I topi? Karena dia sumbu X-nya miring ya. Jadi kalau ke arah sini berarti minus I topi atau minus X negatif ya. Ya, gitu. Atau ke arah bawah. Ke bawah bidang miring. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Dukung terus channel ini. Tolong bantu di subscribe dulu ya kalau yang belum. Kalau yang sudah boleh di like atau komen atau di share ke teman-teman grup WA-nya atau grup apapun se-ITB, TPB. Karena pastikan channel ini adalah channel belajar fisika dasar nomor 1 di TPB. Jangan yang lain. Sampai jumpa, sampai ketemu di nomor 11, 12, 13, 14, 15. Dadah.